Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk melakukan respon cepat terhadap penanganan COVID-19. Menurut data yang diperolehnya, Jokowi mengatakan telah terjadi pergeseran lonjakan kasus COVID yang signifikan di luar Provinsi Jawa Bali. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk melakukan respon cepat terhadap penanganan COVID-19. Menurut data yang diperolehnya, Jokowi mengatakan telah terjadi pergeseran lonjakan kasus COVID yang signifikan di luar Provinsi Jawa Bali. Presiden Joko Widodo melihat telah terjadi penambahan kasus baru COVID-19 di beberapa provinsi di luar Jawa Bali dalam waktu 2 minggu terakhir. Hingga per tanggal 6 Agustus, kasus baru dilaporkan naik menjadi 21.374 kasus atau mencapai 54% dari total kasus baru secara nasional. Presiden pun memerintahkan Kapolri beserta jajarannya untuk merespon cepat penanganan terhadap lonjakan kasus baru tersebut. Respon cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respon cepat. Karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke luar Jawa Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat. Di catatan saya, 25 Juli di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus itu naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional. Dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus. Ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati-hati kenaikan dalam 2 minggu ini. Dan saya perintahkan kepada Panglima, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam Kapolda dan Danram, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespon dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ. Presiden pun menyebutkan 5 daerah yang mempunyai lonjakan kasus tinggi diantaranya, yakni Kalimantan Timur dengan kasus aktif mencapai 22.529, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau mencapai 13.958 kasus aktif. Meski begitu, Presiden pun melihat telah terjadi penurunan di 2 daerah tersebut, yakni Kalimantan Timur dan Papua. Namun ia tetap menghimbau agar tetap berhati-hati karena dikhawatirkan akan ada potensi kenaikan kasus baru. Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus
Kemarin Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958. Itu hari Kamis. Hati-hati hari Jumat kemarin, hari Jumat, Sumut naik menjadi 22.892, naik. Riau naik menjadi 14.993, naik. Sumbar 14.712, ini juga naik. Yang turun saya lihat di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun. Untuk menangani kasus baru di 5 daerah itu, Presiden juga menekankan 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, memperketat mobilitas indeks masyarakat. Kedua, merespon cepat testing dan tracing. Ketiga, menyiapkan tempat isolasi terpusat di daerah masing-masing. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dari tanggal 10 hingga 16 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut perpanjangan dilakukan di beberapa daerah dengan pertimbangan beberapa indikator dalam seminggu terakhir. Sesuai dengan keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden, evaluasi untuk PPKM di Jawa Bali dilakukan setiap 1 kali seminggu. Sementara untuk luar Jawa Bali akan dilakukan setiap 1 dalam 2 minggu. Pada malam ini kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut ke publik. Setiap langkah yang pemerintah ambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan-masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya. Penanganan di luar Jawa, Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa Bali. Karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentang kendalinya. Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian untuk menangani luar Jawa, dan saya menangani Jawa Bali, saya pikir sudah keputusan yang paling tepat. Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak, misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya, sehingga
Detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sejumlah aglomerasi di Jawa Bali, kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana, dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini. Selain jumlah kasus, kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa Bali semakin menurun, meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi. Pemerintah juga sangat mewaspadai kenaikan mobilitas yang tercermin dari kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya. Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan, mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus. Dan ini kami lakukan secara ilmiah dengan bekerja sama dengan Facebook dan juga bekerja dengan Google dan bekerja juga dengan NASA. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data, dengan itu juga memperbaiki silacak. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir yang seperti kami lakukan di Yogyakarta. Setelah kami kembali dari Yogyakarta, kita evaluasi angkanya, kita temukan di sana-sini yang perlu diperbaiki. Selain perkembangan kasus COVID-19, saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus membaik dari pelaksanaan 3M, testing dan tracing, serta capaian vaksinasi. Dan saya terima kasih juga kepada TNI Polri, Pemda, semua pihak, mahasiswa, anak-anak muda kita yang telah bahu-membahu bekerja untuk mensukseskan ini. Kepatuhan mengenai menggunakan masker telah mencapai 82%, meningkat 5% dibandingkan bulan Februari-Maret. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan kami himbau juga pada kesempatan ini supaya seluruh masyarakat membudayakan untuk memakai masker ini. Karena kita mungkin akan hidup dalam bertahun-tahun ke depan dengan masker ini. Karena ini salah satu alat di samping vaksin untuk mencegah penularan varian Delta. Dalam hal peningkatan jumlah testing dan tracing, jumlah spesimen dan orang dites meningkat sangat signifikan hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei 2021. Selain itu dari sisi tracing, keterlibatan TNI dan Polri mampu meningkatkan jumlah kontak erat yang berhasil di tracing. Saat ini memang masih ada pencatatan yang dilakukan secara manual untuk aktivitas tracing ini, terutama karena keterbatasan akses internet untuk wilayah-wilayah pedesaan. Namun hal ini akan terus kami perbaiki dengan penambahan jumlah digital tracer lapangan, dan juga perbaikan pada sistem silacak yang lebih adaptif guna mengakomodasi tracing kontak erat yang akan semakin besar hari ke harinya. Dalam hal kecepatan laju vaksinasi, sejumlah provinsi dan wilayah aglomerasi menunjukkan peningkatan laju vaksinasi harian yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja akan membantu dalam hal upaya pengendalian pandemi COVID-19 akibat varian Delta. Dalam OSI perpanjangan PPKM dilakukan mulai 10 Agustus ini, terdapat 2 roadmap yang memiliki penyesuaian
dan diuji cobakan, yaitu sektor pembelanjaan mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal, pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 12 di bawah 12 tahun dan 70 di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan agar mulai minggu depan juga ini bisa dioperasikan di kota level 4 dengan 100% staf yang dibagi minimal dalam 2 shift. Penyesuaian di level 4 dilakukan juga tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus kabupaten di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi. Dan kepatuhan 3M, terutama soal masker yang baik. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah mengedepankan masalah kehati-hatian dengan baik. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai dengan susah payah, kemudian menjadi sia-sia. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat pun lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dan melakukan penggunaan masker agar kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan pengawasan arahan yang diberikan oleh Presiden kepada kami semua adalah dari waktu ke waktu. Yang menurut saya dengan pengalaman saya sebagai seorang perwira TNI melihat bahwa arahan-arahan ini yang membuat proses pengambilan keputusan cepat yang tidak banyak dibayangkan orang. Kalau teman-teman melihat di dalam proses pengambilan keputusan ini, bagaimana peran Presiden dalam mengarahkan adalah satu saya pikir pikiran langkah-langkah yang sangat patut kita apresiasi. Dan diakhiri juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kekuatan untuk berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengungkapkan kerja keras pemerintah selama ini dinilai belum tepat dalam mengidentifikasi langkah-langkah penanganan COVID-19. Pernyataan itu diungkapkannya dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat 6 Agustus 2021. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengungkapkan kerja keras pemerintah selama ini dinilai belum tepat dalam mengidentifikasi langkah-langkah penanganan COVID-19. Pernyataan itu diungkapkannya dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat 6 Agustus 2021. Siti Fadilah menilai pemerintah tidak melihat apa masalah yang terjadi dalam penerapan pembatasan mobilitas masyarakat, sehingga tetap menimbulkan lonjakan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, PPKM yang selama ini dilakukan pemerintah tidak efektif dan bukan jalan keluar yang baik ketika terjadi lonjakan kasus. Sehingga ia menyarankan agar pemerintah dapat melakukan penelitian menggunakan data yang diperoleh dari awal kasus COVID-19 muncul, yakni tahun 2020 hingga saat ini. Menurut saya, sekarang saya bukannya tidak menghargai kerja berat pemerintah selama ini. Saya sangat hormat pada pemerintah yang telah berusaha setengah mati lah ceritanya.
Tetapi sebetulnya kalau saya lihat langkah-langkahnya itu menurut saya tidak mengidentifikasi masalah dengan tepat. Jadi pemerintah tidak melihat masalahnya apa sih? Misalkan dari tahun berapa itu begitu muncul Maret 2020 kita sudah berapa kali untuk melockdown penduduk tapi dengan dengan wajah Indonesia namanya PSBB, PPKM mikro, terus PPKM darurat. Iya, darurat. Dan PPKM darurat itu sekarang muncul. level 1, level 4. Apanya? Sekarang PPKM level 4, level 4 3. tadi. Dengan tujuan cuma satu, menghilangkan kerumunan. Ya kalau tujuannya menghilangkan kerumunan, tujuannya membatasi human to human contact, sudah dapat. Karena kata Pak Luhut bisa menurunkan pergerakan itu sampai 40%. Tapi Pak Luhut heran, kenapa jumlah kasusnya masih tetap meningkat. Nah, menurut Ibu? Artinya PPKM atau pengkurungan penduduk itu ternyata tidak atau bukan jalan keluar yang baik. Ketika terjadi ledakan-ledakan dan apa yang terjadi pada kita. Karena ternyata kasus masih tetap ada. Padahal yang harus kita harus tahu persis apa penyebabnya terjadi outbreak. Apa benar karena kerumunan? Mungkin kalau di India masih mungkin karena kerumunan. Tapi kalau di Indonesia itu waktu hari raya itu jauh menurun sampai tinggal berapa persennya gitu. Jadi tidak terjadi kerumunan yang mengagetkan gitu. Kemudian harus berani meneliti. Jadi terjadi outbreak. Iya, outbreak itu apa penyebabnya? Sampai sekarang belum tahu. Nah sekarang Pak Anies bilang, oh DKI menurun. Penyebabnya apa kok turun? Juga nggak tahu. Selalu pakai asumsi PPKM. Lah, kalau kita menyelesaikan suatu masalah jangan pakai asumsi. Kita harus meneliti dengan betul. Data-data apa yang sudah kita punyai dari tahun 2020 sampai sekarang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPR RI melakukan peninjauan atau inspeksi mendadak ke Klinik Hyandra Jakarta Pusat pada Selasa 10 Agustus 2021. Klinik ini menyediakan metode terapi Autologous Activated Platelet Rich Plasma atau AAPRP yang diketahui dapat dilakukan sebagai terapi pasien COVID-19. Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPR RI melakukan peninjauan atau inspeksi mendadak ke Klinik Hyandra, Jakarta Pusat, Selasa 10 Agustus 2021. Klinik ini menyediakan metode terapi Autologous Activated Platelet Rich Plasma yang diketahui dapat dilakukan sebagai terapi pasien COVID-19. Dengan didampingi Wakil Ketua Komisi 9, Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus Ketua Satgas Lawan COVID-19 DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, metode terapi AAPRP untuk pasien COVID-19 sudah mendapatkan izin, yang saat ini sedang dilakukan tahap riset dan servis. Dasko pun turut menunjukkan kotak kit berisi peralatan sederhana yang terdapat cairan yang sudah dipatenkan, sehingga rumah sakit yang menggunakan metode terapi AAPRP ini dapat dilakukan proses dengan ahli teknologi yang mudah untuk diberikan kepada pasien COVID-19 dari tingkat ringan, sedang, hingga berat. Pimpinan DPR ini menilai metode terapi yang diinisiasi oleh Dr. Karina merupakan kabar baik untuk dunia kesehatan, bahwa untuk terapi COVID-19 ini sudah ada metode yang tinggal dimasifkan ke seluruh negeri. Dengan izin-izin yang sudah ada, dan sekarang sedang melakukan riset by service di mana dengan peralatan yang sederhana dan relatif murah, hanya dengan berbekal kit seperti ini dan ada cairan yang sudah dipatenkan. Ini setiap rumah sakit bisa melakukan prosesnya dan ahli teknologinya mudah sekali untuk menterapi pasien COVID dari yang sedang, ringan sampai dengan berat. Dan ini kabar bagus untuk rakyat Indonesia dan dunia kesehatan, bahwa untuk terapi pasien COVID kita sudah ada, yang tinggal dimasifkan di seluruh negeri. Demikian.
Terapi ini dilakukan dengan cara mengambil darah pasien dengan tabung darah yang disiapkan khusus oleh Hyandra Lab. Kemudian, trombosit dipisahkan dan dipecah dengan zat khusus yang disiapkan Hyandra Lab. Kemudian protein yang keluar dari trombosit nantinya akan dimasukkan ke dalam cairan infus untuk diberikan kepada pasien COVID-19. Lantaran menggunakan cairan tubuh yang berasal dari tubuh si pasien sendiri, maka terapi ini aman untuk orang-orang dengan komorbid dan anak-anak. Dokter Karina pun mengatakan terapi tersebut dapat dilakukan berkali-kali untuk pasien dengan gejala sedang dan berat. Selain itu, Dokter Karina juga mengatakan telah dilakukan uji klinis ke 30 pasien dan banyak rumah sakit menitipkan metode terapi ini ke klinik Hyandra dengan jumlah lebih dari 1.000 pasien hingga saat ini. Jadi waktu itu tim kami memikirkan cara untuk menurunkan badai sitokin yang menyebabkan kematian pada pasien COVID berat kritis. Dan di dalam trombosit kita terdapat sitokin dan interleukin. Kita sebut semuanya sebagai molekul bioaktif, ya, protein molekul bioaktif yang beberapa diantaranya bersifat antiinflamasi atau anti radang yang sangat kuat. Jadi anti radang tersebut kami hipotesiskan dapat menurunkan badai sitokin dan telah kami uji coba di uji klinis fase 1 dan 2 yang telah selesai. Hyandra Lab bekerja sama dengan RSUD Koja. Dok, kalau untuk pasien anak-anak bisa, Dok? Karena ini berasal dari diri sendiri, bersifat autologus, kita sebutnya betul bisa untuk pasien anak-anak juga. Terapinya bisa dilakukan berkali-kali atau gimana, Dok? Kembali lagi karena berasal dari diri sendiri, insya Allah aman untuk dilakukan berkali-kali. Sesuai uji klinis kami di fase 1 dan 2 dilakukan hari pertama, ketiga, dan kelima. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan paket sembako kepada ratusan warga yang sangat terdampak pandemi, seperti tukang sapu, supir angkot, dan driver ojol yang tengah beraktivitas di sekitar Terminal Grogol, Jakarta Barat pada Selasa petang. Ironisnya, antrian warga yang berawal tertib tersebut pun berakhir dengan aksi desak-desakan serta dorong-dorongan akibat warga yang khawatir tidak kebagian sembako dari Presiden. Presiden RI Joko Widodo membagikan paket sembako kepada ratusan warga yang sangat terdampak pandemi, seperti tukang sapu, supir angkot, driver ojol yang tengah beraktivitas di sekitar Terminal Grogol, Jakarta Barat, Selasa petang. Ironisnya, antrian warga yang berawal tertib tersebut pun berakhir dengan aksi desak-desakan serta dorong-dorongan akibat warga yang khawatir tidak kebagian sembako dari Presiden. Ratusan warga yang berasal dari kalangan bawah terdampak pandemi COVID-19 seperti tukang sapu, supir angkot, driver ojol yang biasa beraktivitas di terminal angkutan kota Grogol, Jakarta Barat, Selasa petang langsung antri untuk mendapatkan satu paket bantuan sembako dari Presiden RI. Presiden Joko Widodo sempat melihat proses pembagian sembako serta menyapa masyarakat yang tengah antri dari dalam mobil kepresidenan. Namun antrian warga yang berawal tertib pun mulai tidak terkendali setelah rombongan Presiden meninggalkan lokasi pembagian paket sembako tersebut. Kericuhan pun terjadi saat warga saling serobot dari antrian hingga berujung aksi desak-desakan dan saling dorong antara warga satu sama lain. Hal ini dipicu karena mereka khawatir tidak mendapatkan sembako dari Presiden. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif lagi, pembagian paket sembako pun dihentikan. Mobil yang membawa paket sembako tersebut langsung meninggalkan lokasi untuk mengurangi kerumunan warga. Bagi warga yang mendapatkan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak, biskuit, gula, dan beberapa kebutuhan lain tersebut, mengaku cukup senang karena terbantu di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun di sisi lain, sebagian warga harus merasa kecewa akibat tak kebagian paket sembako dari Presiden tersebut setelah antri selama 1 jam. Dapat bantuan dari Presiden. Gimana perasaannya, Mas? Alhamdulillah senang banget, Mas. Senang ya? Iya. Ini baru pertama kali dapat bantuan dari Presiden? Sebelumnya sih udah pernah juga. Kali kayak kantor pos, RT RW. Ya. Dengan kondisi pandemi ini, Mas kan sebagai petugas apa? Kebersihan. Gimana perasaannya gini? Sangat membantu banget sih, Mas. Kayaknya ya sangat bersyukur lah saya dapat bantuan ini. Kenapa nggak kebagian, Bang? Kurang tahu, mobilnya berangkat aja cabut. Mobil langsung pergi ninggalin? Ya. Oh. Orang berdesakan mungkin. Oh, karena berdesakan. Nggak tertib tadi, Bang ya? Hah? Lama ya, berkerumun? Nggak tertib. Oh. Kecewa nggak dapat bantuan Jokowi, Pak? Ya, itulah kecewa sedikit doang karena udah. Sebelumnya pemerintah resmi mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga tanggal 16 Agustus pada Senin kemarin, di mana warga mendapatkan kompensasi bantuan sembako. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Warga RT 07 RW 10 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT beras tak layak konsumsi. Terpaksa harus memilah beras yang dianggap dalam kondisi baik agar bisa dikonsumsi. Sementara itu di sisi lain sebagian warga yang kecewa mendapatkan beras bansos tak layak konsumsi dijadikan untuk pangan hewan ternak mereka. Warga RT 07 RW 10 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, beras tak layak konsumsi, terpaksa harus memilih beras yang dianggap dalam kondisi baik agar bisa dikonsumsi. Sementara itu di sisi lain, sebagian warga yang kecewa mendapatkan beras bansos tak layak konsumsi, dijadikan untuk pangan hewan ternak mereka. Sudah hampir 2 pekan ini, sejumlah warga RT 07 RW 10, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, penerima bantuan beras bantuan dari Kementerian Sosial harus jeli memilih butiran beras dari dalam karung agar bisa dikonsumsi, bukan tanpa sebab. Beras yang mereka terima kondisinya tak layak dikonsumsi. Selain berbau, berwarna kuning, berkutu, kadang juga bercampur kerikil kecil. Sehingga jika ingin dikonsumsi harus terlebih dahulu dibersihkan dan dipilih butiran beras yang dianggap baik dan masih bisa digunakan. Sementara itu di sisi lain, sebagian warga yang kecewa atas bantuan pangan beras dengan kualitas rendah itu, seberat 5 kg tersebut, lebih memilih untuk dijadikan pangan hewan unggas ternak peliharaannya, mengingat daripada beras tersebut sayang untuk dibuang. Pembagian beras dari RT lah. Kami jemputnya deh. Yang kami di RT. Dari RT ya? RT yang kasih itu apa tuh? Apa yang surat itu? Kupon. Terus berasnya seperti apa? Berasnya pas dilihat ada hitam-hitam, banyak menir, bagi 2 sama menir. Ada kutu-kutu, hitam-hitam. Tapi ya orang susah pada dimakan lah, Pak. Berasnya kenapa Bu dikasih ke hewan ternak? Berasnya kagak enak. Kagak enaknya seperti apa? Rasanya kalau dimasak tuh bagaimana, nggak enak lah gitu aja. Gitu. Ya, makanya dikasih air daripada dibuang banjir. Bisa diganti lah yang lebih baik gitu. Yang kasih yang baik, yang bisa dimakan gitu. Kasus beras tak layak konsumsi tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh 2 orang warga setempat penerima bantuan bansos non-tunai ke posko PPKM Kelurahan setempat. Pelaporan dan pengembalian beras tak layak konsumsi ini merupakan buntut kekecewaan warga Semanan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat lagi-lagi mengembalikan beras bantuan sosial yang tak layak kepada pengurus RW setempat. Warga mengaku kecewa mendapatkan bantuan sosial yang berupa beras tak layak dengan kondisi menggumpal, berwarna kuning serta mengeluarkan bau tak sedap tersebut. Guna menghilangkan rasa kecewa warga, beras bansos seberat 10 kg tersebut lalu ditukarkan dengan beras yang baru dan layak konsumsi oleh Bulog. Hari ini, sejumlah warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat lagi-lagi mengembalikan beras bantuan sosial yang tak layak kepada pengurus RW setempat. Warga mengaku kecewa mendapatkan bantuan sosial yang berupa beras tak layak dengan kondisi menggumpal, berwarna kuning, serta mengeluarkan bau tak sedap tersebut. Guna menghilangkan rasa kecewa warga tersebut, beras bansos seberat 10 kg tersebut lalu ditukarkan dengan beras yang lebih layak konsumsi. Seorang warga di RW 11 pagi tadi nampak kembali mengembalikan 1 karung beras bantuan sosial kepada pengurus RW setempat. Pengembalian beras seberat 10 kg dari bansos tersebut terpaksa dikembalikan warga lantaran tak layak konsumsi. Selain menggumpal, kondisi beras ini berwarna kuning serta mengeluarkan bau yang tak sedap. Warga pun mengaku kecewa mendapatkan bantuan sosial yang berupa beras tak layak konsumsi tersebut. Pasalnya di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19, mereka harus kembali menerima bantuan sosial yang tak layak konsumsi. Kondisinya gimana beras itu? Kondisinya begitu yang tadi dilihat pada kayak kebasahan begitu. Pada gumpal-gumpal gitu, pada kuning. Nah itu berasnya dari mana sih Bu yang Ibu terima itu? Katanya dari Bulog. Bulog ya? Iya. Soalnya kan di kahirnya itu bacanya Bulog. Nah itu dalam rangka apa Bu dibagikan beras itu? Itu yang dari undangan BST Pak. Masnya disayangkan dong. Kalau mau ngasihnya yang bagus ya Pak, jangan tanggung-tanggung gitu. Sudah sebanyak 10 warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat yang sudah mengembalikan beras bansos 10 kg yang tak layak konsumsi tersebut. Dan guna menghilangkan rasa kecewa warga tersebut, pihak pengurus RW sudah mendapatkan beras pengganti dari Bulog dan menukar beras yang tak layak tersebut dengan kondisi yang lebih bagus lagi. Dari kemarin tuh
pertama 1, dia 8, tambah 1 di 10. Ditukarkan dari pihak Bulog datang, jadi menggantikan beras yang tidak layak dengan yang baru. Jenisnya kalau kemasan sama, cuma jenis beda. Lebih bagus atau Lebih bagus. Sebanyak 1047 keluarga penerima manfaat atau KPM di Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat telah menerima bantuan 10 kg beras dari Kementerian Sosial. Namun beberapa warga harus kecewa lantaran beras bantuan kali ini berkualitas buruk. Selain menggumpal, beras Bulog yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebagai kompensasi penerapan PPKM level 4 ini juga berwarna kuning, mengeluarkan bau yang tak sedap. Pada perpanjangan PPKM level 4 ini, pemerintah memberikan bansos berupa beras 10 kg per keluarga. Bantuan diberikan untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat atau PKM. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan sebuah rumah di Desa Cijeruk Bogor tertimpa longsoran tebing setinggi 8 meter. Tanah longsor yang terjadi di Kampung Geger Bitung, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, menimpa rumah warga pada Rabu pagi. Hujan deras yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan sebuah rumah di Desa Cijeruk Bogor tertimpa longsoran tebing setinggi 8 meter. Tanah longsor yang terjadi di Kampung Geger Bitung, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor menimpa rumah warga pada Rabu pagi. Rumah milik Yeye Solahuddin tersebut tertimpa material tanah dari tebing setinggi 8 meter saat hujan deras. Selain itu, dinding rumah mengalami retak sepanjang 1,5 meter. Kolam ikan miliknya pun tak luput tergerus longsoran tanah. Saat kejadian, rumah dalam kondisi tak berpenghuni sehingga tak menimbulkan korban. Kejadian kemarin waktu hujan deras jam 4, kejadian longsor sekitar pukul jam 5 ya. Jam 5 kurang lebih, ya alhamdulillah saya banyak kegiatan, baru meninjau ke lokasi jam 8.30. Alhamdulillah Karang Taruna anggotanya serta masyarakat RT bergotong royong untuk membersihkan puing-puing. Alhamdulillah dalam kejadian longsor tidak ada korban jiwa dan tidak ada yang paling sekitar kerugian di antara 10 jutaan kurang lebih. Material longsor langsung dibersihkan warga sekitar. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Musibah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat malam tadi. Puluhan rumah dan tempat usaha ludes terbakar. Kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas. Bahkan seorang pemilik rumah mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke rumah sakit. Musibah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat malam tadi. Puluhan rumah dan tempat usaha ludes terbakar. Kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas. Kobaran api membakar pemukiman padat penduduk di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang membuat kobaran api sulit dipadamkan. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Kobaran api ini terjadi dari kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Gasnya meledak, lagi masak, dia aja kebakar, baru naik ke atas apinya. Langsung membesar gitu? Iya, membesar lagi. Kan rumahnya triplek semua. Jadi itu gampang triplek kereta mah. Rumah ibu hangus terbakar juga bu? Rumah ibu mah enggak, ada belas dari sini. Memang motor di sini habis. Banyak bu yang kebakar bu? Banyak. Satu RT. RT berapa bu? 14. RT 14. Insiden ini menyebabkan puluhan rumah dan tempat usaha ludes terbakar api. Bahkan, seorang pemilik rumah mengalami luka bakar dan telah dilarikan ke rumah sakit. Informasi dari masyarakat berasal dari ada kios nih Pak, ada kios fotokopi. Ya, karena kita nggak ngerti juga, belum ada kepastian. Jadi asal api dari kios ini. Ada korban Pak? Untuk korban ada satu orang luka-luka terkena jilatan api atas nama Ibu Wiwi. Usia sekitar 7 tahun. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Pak. Kondisi masih selamat. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil padam setelah 26 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Korban dugaan tindakan penyebarluasan informasi pribadi ke publik melaporkan perusahaan pemberi pinjaman daring atau pinjaman online ke Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa 10 Agustus 2021. Korban berinisial PDY berusia 25 tahun didampingi kuasa hukumnya Lutfi Rabudin dan Karolus Seda mengatakan perusahaan pinjol tersebut menyebarkan pesan dengan narasi Open BO yang disertai alamat tinggal dan nomor kontak pribadi kepada sejumlah kenalan korban melalui aplikasi WhatsApp. Korban dugaan tindakan penyebarluasan informasi pribadi ke publik melaporkan perusahaan pemberi pinjaman daring ke Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa 10 Agustus 2021. Korban berinisial PDY didampingi kuasa hukumnya Lutfi Rabudin dan Karolus Seda mengatakan perusahaan pinjol tersebut menyebarkan pesan dengan narasi Open BO yang disertai alamat tinggal dan nomor kontak pribadi kepada sejumlah kenalan korban melalui aplikasi WhatsApp. Kuasa hukum korban Lutfi Rabudin mengatakan ia mendampingi korban untuk melapor ke Polres Jakarta Utara karena menurutnya kasus ini merupakan kasus pencemaran nama baik. Karolus Seda yang juga merupakan kuasa hukum korban menyampaikan korban diteror melalui kontak handphone dan korban juga dianggap sebagai pencuri atau maling. Karolus menambahkan, pelaku belum diketahui karena hanya tercantum nomor yang mengirimkan pesan tersebut. Ia menuturkan korban juga diancam akan disebar fotonya oleh pihak perusahaan pinjol tersebut. Foto itu disandingkan dengan foto perempuan tanpa busana, seolah-olah perempuan yang ada di dalam foto itu adalah korban. Untuk melakukan pengaduan di Polres Jakarta Utara mengenai pencemaran nama baik. Ya mungkin nanti selanjutnya teman saya bisa jelasin bagaimana tadi prosesnya seperti apa. Pencemaran nama baiknya itu diteror melalui kontak handphone, baik kontak yang bersangkutan pelapor maupun kontak-kontak dari kerabat dan keluarganya. Dianggap lapor sebagai pencuri dan maling. Terus ada juga beberapa dikirim foto yang satu frame itu yang mungkin sedikit sangat kurang nggak etis. Jadi foto yang disandingkan foto korban, foto pelapor dengan perempuan anonim yang mungkin sengaja dicari kemiripannya, dan kemudian yang disandingkan itu foto dengan perempuan yang tidak berbusana. Pelakunya itu dia. Makanya sifatnya hari ini memang kami nanti akan dipanggil lagi. Nanti setelah ditunjuk siapa memang yang menanganin perkara ini. Jadi penyidiknya siapa, mungkin nanti kita akan dipanggil lagi. Tetapi tadi sifatnya karena memang ini lapornya kan dugaan tindak pidananya kan memang cybercrime kan. Jadi memang pelakunya juga kita belum tahu, hanya tertera nomor saja, nomor yang menghubungin atau mengirim pesan itu ke korban. Terus kami berharap ke pihak Polres Jakarta Utara untuk secara serius menangani ini. Korban dan kuasa hukumnya kemudian mengadukan tindakan doxing oleh perusahaan pinjaman online tersebut ke polisi, dan pengaduan korban sudah diterima oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa 10 Agustus 2021. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Sinpo sepekan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.